arba'atun yabghuduhumullahu azza wa jal al-bayya'ul halaf wal faqirul mukhtal wa syaikhul zani wal imamul jair. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Fatonah Rumah Sakit Pelni yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Bersyukur banget kita. Karena apa? Karena kita dipertemukan, diperjumpakan dengan bulan yang penuh keberkahan. Karena kita dipertemukan dengan bulan yang melatih kita, mendidik kita agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa kepadanya. Karena kita dipertemukan dengan bulan yang amalan sunnah diganjar dengan pahala wajib dan amal wajib diganjar 70 hingga 700 kali lipat. Karena kita dipertemukan dengan bulan yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa safadatij syayatin. Jika Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, setan-setan dibelenggu. Sehingga aura semangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seyogianya mewarnai kehidupan kita di bulan Ramadan ini. Karena pintu surganya dibuka, pintu nerakanya ditutup, setan-setannya diikat, kecuali setan kepala hitam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga tercurah, terlimpah keharibaan Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqamah di dalam melaksanakan, menghidupkan dan memperjuangkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak MC kita menyampaikan bahwa materi yang harus saya sampaikan adalah 4 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban yang berbunyi arba'atun yabghuduhumullahu azza wa jalla. 4 golongan yang Allah azza wa jalla benci kepada mereka. Yang pertama kata Rasulullah SAW, al-bayya'ul halaf. Ya, tukang dagang yang senang bersumpah. Ya, kita sering deh ketemu itu. Ya, ketika dia menawarkan barang, lalu kita nawar gitu ya. Ini berapa nih? 10.000, 5.000 deh. Modalnya aja belum dapat gitu ya. Padahal modalnya 4.000 dia. Kalau dijual untung 1.000. Tapi dia bilang karena dia kepengen si pembeli itu membelinya ya dengan harga lebih dari 5.000 rupiah, dia bilang karena ditawar 5.000, modalnya aja belum dapat. Bahkan di dalam hadis ini disebutkan orang itu, pedagang itu bahkan bukan cuma sekedar berbohong, tapi dia bersumpah. Wallahi gitu ya. Nah ini seringkali kita lihat dalam kehidupan kita. Sampai-sampai banyak orang gak percaya sama yang namanya pedagang. Ya, teman saya bilang, orang yang udah pasti jujur ya. Kita kadang-kadang beli madu palsu. Cari yang asli susah banget ya. Beli baju ya, mereknya sama, nggak taunya palsu. Beli penggorengan aja, mereknya sama, nggak taunya palsu.
Ya, kadang-kadang kita beli handphone, nggak tahu nih palsu. Ya, sebetulnya kan kadang-kadang dibilang KW, padahal sebetulnya palsu. Ya kita bilang itu KW berapa gitu ya. Nggak masalah sih kalau seandainya dia jujur. Ini sebetulnya bukan aslinya. Kalau dia jujur, permasalahannya berbohong. Ya, berbohong saja sudah dilarang dan berbohong saja sudah merupakan sifat orang munafik. Ija haddatsa kadzaba. Jika bicara dia berdusta. Apalagi dia menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala untuk membohongi orang pada saat dia berdagang. Jadi yang namanya pedagang itu memang sangat harus hati-hati. Ya, jangan sampai dia menggunakan cara-cara yang tidak baik untuk supaya dagangannya laku, supaya dagangannya laris. Ya, saya bilang tukang yang paling jujur, yang nggak bakal bohong apa tukang apa? Gigi palsu. Ya, dia dengan berani nulis pakai pelang tuh. Jual gigi palsu. Sebab kalau dia bilang jual gigi asli, kagak laku. Baiklah iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara arba'u yabghuduhumullahu azza wa jalla. Di antara 4 golongan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tukang dagang atau penjual yang senangnya bersumpah, bahkan bersumpah atas nama Allah. Ya, biar sabar geledek, begitu juga nggak boleh sama. Dia nggak pakai nama Allah, demi Allah nggak begitu, tapi biar saya disambar geledek deh gitu. Ya, nggak boleh juga. Pokoknya dengan alasan apapun kita bersumpah untuk supaya dagangan kita dibeli oleh orang lain, sedangkan posisi kita adalah sebagai pedagang, itu dilarang atau tidak diperbolehkan karena membuat Allah menjadi murka. Yang kedua, al-fakirul mukhtal. Orang kismin alias orang miskin tapi sombong. Ya. Jangankan dikasih kaya, miskin aja sombong. Orang kaya aja nggak boleh sombong, karena sombong itu pakaian Allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh sombong. Karena Allah Subhanahu wa taala maha atas segala-galanya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita hamba Allah, kalaupun kita diberi kekayaan, sebetulnya itu bukan milik kita, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang satu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar nggak ada orang kaya jatuh bangkrut? Orang kaya jatuh miskin, akhirnya stres karena waktu kaya dia sombong, waktu miskin nggak bisa lagi dia sombong. Tapi saya ingin katakan, kalau orang kaya sombong, ada yang disombongin, apanya? Kekayaannya, hartanya. Kalau orang miskin, gayanya, ya. Moto di mobil orang. Begitu kelar moto, yang punya mobil minggir-minggir, saya mau jalan. Ya. Jadi ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang miskin yang sombong. Kita sering bilang, kalau orang Betawi bilang ada orang miskin yang tekor, ada namanya tekor apa ya? Tekor kesohor. Enggak punya punyain, ya. Minjem cuma buat nampang. Ya. Ini Allah enggak suka. Yang ketiga, ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syaikhuz zani. Orang tua yang masih suka berzina. Dengan kata lain, orang tua yang masih genit. Kalau orang Betawi bilang tua-tua keladi, makin tua makin jadi, gitu ya. Orang tua seharusnya bagaimana? Orang tua harusnya lebih memikirkan dirinya kepada Allah, kepada akhirat, apalagi bulan Ramadan. Ya. Ini orang tua gaya kayak anak